alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jami'il awliya wa syahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din wa Nabi Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani amadan Allah bimadadihi ma'fada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa sallallahu Sayyid Salim bin Sumair amadan Allah bimadadihi ma'fada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian fikih kita maghrib ini sampai di tentang Kitabul Janaiz, yaitu tentang pengurusan jenazah. Kemarin sudah kita bahas terakhir, selesai tentang sholat Jumat. Sekarang masuk di Kitabul Janaiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal. Jadi kewajiban yang wajib atas mayit ada 4 perkara. Untuk mayit atas 4 perkara terhadap mayit yang meninggal. Yang pertama yaitu ghuslu, memandikannya. Yang kedua wa takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga wassalatu alaihi, mensolatinya. Yang keempat wadafnu, dan mengkuburkannya, mengkuburkan. 4, mandikan, kafani, solatkan, kemudian dikebumikan. Faslun aqallu ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Pasal menerangkan tentang minimal memandikan jenazah itu. Caranya gimana? Ta'mimu badanihi bil ma', yaitu meratakan seluruh badannya dengan air. Maksudnya dibasahin semua, ya, semua disiram, semua diratakan semuanya airnya. Itu sudah cukup. Jadi memandikan mayat itu sebetulnya tidak susah, cuma ketakutan. Takut gimana tadi? Memandikan mayat itu pokoknya kalau udah disiram minimal. Selain dari itu sunnah. Selain dari itu sunnah. Kalau kita berbicara masalah wajibnya, pokoknya disiram saja tubuhnya mayat itu, ratakan air semua, itu sudah sah. Nah, adapun yang ini, yang itu, yang apa segala macam, itu semuanya hukumnya sunnah. Makanya tak usah pening dulu. Kita pakai standar awal dulu. Jadi kita tidak berasumsi mandikan mayat itu susah betul, nanti gini takut tak sah, takut gini takut ini. Pokoknya diratak, macam orang mandi biasa, macam orang mandi janabah. Isinya gitu, waktu hidup. Orang mandi janabah
Dari hadas besar itu kan meratakan air ke seluruh tubuh. Sudah. Dia karena dia tak bisa mandi sendiri, kita mandikan. Itu saja sebetulnya. Kalau dia bisa mandi sendiri sana. Nah, dia tak bisa mandi sendiri, makanya kita mandikan, ratakan, selesai. Sudah selesai kewajiban yang pertama. Tak susah kan? Ini syarat ini. Iya, itu bagus. Cuma jangan karena itu kita harus tak bisalah, takut inilah, takut rasa. Tidak. Selain dari meratakan air, itu hukumnya sunnah. Pakai kapur, daun bidara, siram kanan 3 kali, siram kiri 3 kali, punya diwudukan dulu. Itu semuanya sunnah. Ya, itu semuanya sunnah. Jadi maksudnya supaya tidak ada ketakutan untuk memandikan jenazah, terutama keluarganya sendiri. Sekarang kita ini lucu. Setiap hari waktu hidup mandi sembunyi-sembunyi, ya kan? Tak boleh ada orang tengok. Begitu meninggal dimandikan rame-rame orang lain. Orang yang meninggal itu seperti orang yang hidup. Jadi kalau dicubit itu sakit. Cuma dia tak bisa, tak bisa dia. Nah, tak bunyi lagi aduhnya itu, tak bunyi lagi. Jadi begitu juga ketika dimandikan orang banyak, gini, macam mana? Mestinya yang mandikan itu ya jangan rame-rame, maksudnya terutama jangan orang lain. Ya mahramnya sendirilah, bapak ya anaknya, ya kan? Ibu ya anaknya, atau anak ya ibunya ya bapaknya. Ini tak panggil orang lain, dia belum datang masih sibuk, ditunggu lama. Ngapa? Takut tak sah. Susah nih mandikan. Ya, tidak gitu. Sekarang contohlah ada orang tua contoh banyak orang tua. Dia waktu sakit, dia susah nak mandi pun susah. Siapa yang suruh mandikan? Mesti anaknya kan? Nah, anaknya. Padahal pun anak pilihan dia. Tak mau semua rame-rame di kamar mandi rame-rame. Ya tidak. Mesti anak pilihannya dia. Nah, begitu meninggal juga begitu. Jadi itu tetap harus privasi istilahnya. Makanya ketika ada apa-apa orang lain tak tahu, maksudnya di badan si mayit. Kalau orang lain nah kan jadi tak bagus. Jadi itu kenapa bisa itu terjadi? Karena ahli warisnya takut nak mandikan tak bisa. Susah caranya nih gini-gini. Jadi satu kampung yang tukang mandikan itu saja. Ketika dia sedang tugas yang sana meninggal tunggu. Ada yang mandikan ini. Nah kan, mandikan orang rumah sendiri. Kok marah? Ini orang tua saya, ini keluarga saya, mana bisa marah? Masa orang lain harus mandikan? Ini keluarga kami. Tidak bisa, nggak ada aturan. Justru orang lain yang memandikan itu justru yang tidak pas, yang tidak betul. Kok ada yang mandikan keluarga sendiri, kok malah sewot orangnya? Macam mana sewot? Orang ini keluarga saya sendiri, kok kamu maksa mau mandikan? Ya tidak bisa. Nah, makanya kenapa itu sering terjadi? Nomor 1 sebabnya pertama yaitu ahli waris gak berani memandikan atau takut tak sah, gitu bang? Iya, macam susah nah, intinya gini aja, yang senang tuh. Yang penting pokoknya perut ini dibersihkan dulu kan, diurut, takut ada kotoran di dalam belum keluar. Nah kalau udah keluar sudah dicebokin, sudah dicebokin. Setelah itu ini kalau pakai yang mudah kan, disiram rata dah sah. Nah, itu seperti itu. Mudah kan? Mudah. Dah, kita standar wajibnya sudah selesai. Tinggal nanti baru standar sunnahnya, caranya, mendetailnya. Nah, nanti ada cara mendetailnya. Tetapi itu semua masuk ke sunnah, bukan saya maksudnya nih tak usah melakukan sunnah, bukan. Cuman jangan orang ini karena sunnah ini akhirnya dia takut, dia tak berani, jangan, tidak sah. Enggak. Wa akmalu ayaksila sawatayhi, dan yang sempurnanya yaitu ayaksila sawatayhi, yaitu hendaklah orang yang memandikan membasuh kubul dan duburnya. Wa yuzila qadra min anfihi, dan menghilangkan kotoran-kotoran di hidungnya. Intinya dibersihkan dulu badannya, udah bersih baru dimandikan rata. Wa ayu yuwaddi'ahu
dan kemudian dah bersih badan semuanya, badan dah bersih semua. Itu maka saya tadi bilang perutnya itu biasanya diurut dulu, diurut. Dia kalau orang meninggal itu kadang-kadang kan dia bisa keluar sendiri karena dia sudah apa ya, tidak seperti orang hidup. Nah, kalau ada keluar kita dicebokin. Nah, kan ini pertama kan di sini dicebokin dulu. Depan belakang. Kemudian wa yuzilul qadara min anfi, kemudian dibersihkan yang kotor-kotor di hidungnya, di mana-mana dibersihkan. Setelah itu dimandikan, diwudukan. Setelah wudu seperti orang biasa kita wudu. Ya kalau yang fardu saja boleh, yang sunnah juga boleh, ya sekedar gini. Hidung terus mukanya, tangan, kepala, telinga, kaki. Nah, kemudian wa yadluka bisidr, kemudian digosok pakai daun bidara. Nah, jadi gosoknya itu pakai daun bidara, digosok pakai daun bidara. Wa yadluka bisidri, di sini apa nih? Ya, digosok dengan air daun bidara dan kemudian yang ketiga wa ayyasubal ma'a alaihi thalathan, kemudian disiram 3 kali rata. Intinya 3 kali ganjil lah. Cuman ada tertib yang lebih mendetail, itu kepala dulu 3 kali, terus bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali rata. Kalau tak gitu pun sah. Ini kan cuma tidak diterangkan secara pokoknya disiram aja 3 kali, 1 kali rata, 2 kali rata, 3 kali rata gitu loh maksudnya. Nah, 1 kali itu diratakan, terus hitung 1, siram lagi 2 kali ratakan, 3 kali ratakan, sudah selesai. Seperti itu. Nah, cuman ada kalau nanti kita cari secara yang lebih mendetail ya, pakai kapur barus juga ya, air kapur barus disiramkan supaya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, itu jatuhnya ya sunnah. Ya sebenarnya kan senang gitu aja. Intinya apa? Intinya sudah pokoknya dicebokin dulu ya. Kalau takut ada keluar agak diurut perutnya, dicebokin dulu, kemudian dibersihkan kotor-kotorannya. Setelah itu diwudukan, setelah itu disiram, dimandikan sampai rata. Sudah selesai. Faslun, ini kita secara global ya. Kalau kita nak mendetail nanti kita bisa ke depan bisa. Ada yang bertanya? Senang kan Bu mandikan mayat kan? Senang nggak? Senang. Jadi jangan keluarga sendiri, anak, seorang tua apa ya kan, itulah mandikan. Kok orang lain pula ya? Apa boleh mandikan jenazah pakai sabun kan? Boleh. Boleh pakai sabun. Cuma untuk membersihkan, tapi nanti akhirnya itu tetap pakai air biasa. Tidak boleh, maksudnya pakai sabun tok. Sabun ini untuk membersihkan apa semua yang kotor-kotor itu, kodar-kodarnya ini dibersihkan dulu pakai sabun. Setelah itu baru disiram pakai air murni. Yang 3 kali ini air murni nih. 3 kali nih. Jadi pertama kan dia pakai daun bidara ya. Nah, terus disiram air murni ini untuk mensucikan. Jadi sabunnya itu hilang semua, bersih. Kalau mandi pakai air sabun, bukan air mutlak. Seperti orang mandi wajib, ya. Orang mandi wajib itu pakai sabun boleh, tapi untuk ya seperti ini tadi, menghilangkan kotorannya dulu. Setelah itu disiram, sabunnya dihilangkan, ya. Baru mandi biasa. Maksudnya jangan sampai nyiramnya itu masih ada sabunnya, maksudnya gitu. Itu berarti airnya tuh masih belum mutlak, belum mensucikan. Jadi air yang mensucikan itu air yang tidak berubah kena sabun seperti. Kalau tidak berubah jadinya air sabun. Atau ada orang mandi pakai air mawar, itu tidak bisa mensucikan. Nah, karena dia jadi air mawar bukan air mutlak. Itu. Nah,
Nah, jadi pakai sabun boleh untuk membersihkan, setelah itu tetap kita siram pakai air mutlak ya, sampai sabunnya itu hilang betul. Karena jadinya airnya itu kemutlakannya terjaga. Kalau masih ada sabunnya berarti airnya belum mutlak ya, masih terkena sabun jadi air sabun. Wallahu a'lam. Ya kan dah berapa kali kita memandikan, memangku jenazah. Kalau orang Melayu kan kadang-kadang kalau jenazah itu dimandikan pertama sanak pemiliknya. Hukumnya apa ya? Kalau kita memandikan, karena kalau di kota besar kalau saya lihat jenazah dimandikan di atas Ya. tempat. Kalau kita Ya. kebanyakan orang Melayu itu di pangku. Ya. Jadi jenazah itu di pangku. Hukumnya apa? Kalau sama dengan dimandikan diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Ya. Ada berapa kali mandikan jenazah? Untuk saya, sama bapak saya, istri saya, gitu. Dan memandikannya itu tadi siram airnya, ada yang dicampur dengan sabun. Ya. Kemudian yang terakhir baru mandi. Kemudian dibersihkan kuku-kukunya ini, kukunya, kemudian sabunnya tuh kata yang tukang siram pelan-pelan aja, jangan terlalu keras-keras digosok. Karena mayat tuh katanya masih merasakan sakit juga kalau kita terlalu keras. Ya. Perbedaan apa kalau sah kan kalau kita mandikan di atas itu sama di pangku itu? Sah sebetulnya kalau secara ini lebih pas tuh di atas. Di pangku tuh sebetulnya hanya adat saja, tidak ada syariat. Itu hanya adat. Dan bahkan sebetulnya kalau orang tuh tak paham, tambah susah nak menjaga kesuciannya. Sekarang contoh di pangku semuanya baju basah, semua kayak sarung basah. Ini lagi bersihkan najisnya nih, ya kan? Penyebokin apa? Ini otomatis yang mangku ini kan sarungnya kan kena najis, ya kan? Kemudian ketika dia mandikan, ya. Kemudian ketika mandikan tidak hati-hati, maksudnya nih, jadi dia nempel ke sini lagi, atau tangannya megang sini megang dia, jadi kan menjaga kesuciannya kan susah. Tapi kalau di meja, maksudnya bukan haram, tidak. Cuma memang repot kalau orang, terutama orang tidak tahu, mesti dia nanti tak basah semua gitu kan, ikut angkat. Padahal nih suci apa tidak? Habis itu mau ngangkat jenazah, kemudian memandikan kan ramai lagi orang angkat. Ya, ya. Tapi ke bawah nih masih gitu aja gitu. Jadi memang sebetulnya tuh ya enak di meja itu. Najis pun zuhud langsung lari kan gitu. Tempatnya pun jadi suci. Kalau kita pakai baju, kecuali kalau makanya harus pintar, harus pandai. Sebetulnya cuma kadang-kadang yang repot ini kita berhadapan dengan orang banyak. Jadi nak kena kelahi dulu, orang dah sedih-sedih nak kena, jangan pangku, taruh meja, jangan ini kan tak enak, jadi tak etis. Nah ini jadi masalahnya. Sementara tempatnya tuh tak ada, maksudnya tidak ready di rumah kan gitu. Nah ini masalahnya itu juga, jadi susah. Tapi sebetulnya kalau dipersiapkan betul sebetulnya bisa. Nah, jadi sebetulnya mungkin kalau masalah pangku itu mungkin dulu itu mungkin karena apa ya, memang tidak ada alas. Jadi cuman ya udahlah di pangku aja, akhirnya keterusan. Ya sebetulnya kan memang orang di rumah sakit aja mejanya tuh khusus, ya kan? Nah, kita tidak pakai meja makan macam mana pula kata orang kan, jadi memang masalah nih. Masa mandikan pakai meja makan, pakai kasurnya basah. Tapi sebetulnya adalah solusi. Tapi sebetulnya mestinya perlu digalakkan di kampung tuh ya disediakan tempat mandinya itu, jadi jangan di bangku, kesucian lebih terjaga. Jadi tidak, cobalah sekarang kita contohlah sebetulnya orang meninggal itu kan seperti orang hidup. Coba ketika ibu-ibu atau bapak-bapak sakit nih, umpamanya tak bisa mandi sendiri, tak bisa apa, yang mandikan berapa anak yang mandikan Bu? Satu kan? Coba. Apa anak 4, 5 suruh ibu terbaring gitu mandikan? Tidaklah.
Masa kayak gitu satu-satu. Tapi itulah, jadi kadang-kadang sudah jadi adat, ini repot. Karena kita nak menyampaikan pun jadi berperang, akhirnya mudorotnya jadi lebih besar. Jadi udahlah, selagi ini nanti dijaga yang betul, kesuciannya penting dijaga, harus pandai. Ini suci, disucikan sarungnya ketika apa. Yang ini juga suci, yang diangkat juga suci, harus begitu. Nah, wallahu a'lam. Oke. Bu ditanya, ya. Saya pernah mandikan mayat, tapi dipandu sama orang yang biasa memandikan. Jadi setelah saya lihat kalau itu airnya itu yang pertama air sabun, sabunnya kan ember, satu lagi air kapu baru, satu lagi air mawar gitu. Jadi pas sudah dimandikan, nanti pertama air sabun dikasih dulu, pakai air biasa lah dulu kan, dibersihkan najisnya dan bersih, baru pakai air sabun. Jadi setelah itu baru air kapu baru. Nah terakhir itu air mawar. Jadi setelah itu baru dia udukkan. Kemudian dikasih uduk gitu dengan air biasa. Jadi sama. Itu air pertamanya itu rata tak ke badan, air yang pertamanya itu? Air pertama rata Pak Ustaz. Hah? Air yang putih, yang air biasa. Air mutlak pertama itu udah rata semua ke badan, udah rata. Kalau itu udah rata, berarti mayat itu sudah selesai tuh mandinya sebetulnya. Kalau udah rata, Bu. Kalau itu belum rata, nggak sah mandinya. Kenapa? Mandi pakai air sabun tidak mensucikan. Mandi pakai kapur barus tidak mensucikan, karena bukan air mutlak. Mandi pakai air mawar pun tidak mensucikan. Seperti itu. Yang penting harus ada pakai air mutlak dan sudah rata semua di badan. Terus membersihkan badannya kapan? Membersihkan najis-najisnya? Yang pertama air pertama Ustaz, air yang biasa dulu, air mutlak. Air mutlak itu sambil bersihkan najisnya. Iya, ada bersih najis-najisnya itu, baru pakai sabun. Jadi Itu. bersihkan air mutlak, pakai air mutlak dulu. Itu berarti dia belum mandi lah. Hanya membersihkan najisnya aja kan, disiramkan. Semua badannya disiramkan najisnya dibuang. Ah. Ada bersih semua, baru dikasih sabun. Iya, maksudnya dia siraman dia itu siraman menghilangkan najis, kan gitu, ya kan? Kan mestinya dicebokin, najisnya dibersihin, baru dimandikan, gitu loh Bu. Iya. Nah, kalau itu kan baru dibersihkan najisnya saja, kan gitu. Dia sekaligus Pak Ustaz, najisnya dibuang semua, jadi dibersihkan sama air mutlak itu. Nah, udah bersih semua, terus disiram lagi pakai air mutlak. Iya. Ya. Tadi kan Ibu bilang dibersihkan aja. Hah? Setelah itu Pak Ustaz, baru pakai campur air kapur setelah bersih, semuanya ada bersih pakai air mutlak. Caranya supaya jangan bau, dikasih air kapur. Tak ada masalah. Yang penting tadi ada pakai air mutlak. Boleh, sah. Makanya tapi bukan cuma air mutlak ini cuma untuk buang najis aja. Habis itu langsung pakai sabun, kapur barus, air mawar. Enggak ada air mutlaknya namanya itu. Namanya air mutlak kan tadi najisnya udah dibersihkan, baru disiram air mutlak. Gitu loh Bu. Udah bersih najisnya, disiram air mutlak. Udah rata, berarti mandinya ini udah selesai. Sebetulnya mandi sudah selesai. Umpamanya ini nggak bisa diteruskan, sudah langsung udah sah. Karena ini sudah rata pakai air mutlak. Setelahnya ini sunnah, gitu. Tapi lucu pula sabunnya di belakang. Itu lucu pula. Ya bisa, tidak ada masalah, boleh juga. Mungkin dia takut sabun itu menjadikan air itu tidak mutlak. Nah, gitu mungkin maksudnya begitu. Jadi sabunnya ditaruh di belakang. Nah, sebenarnya taruh di depan sabun itu bisa untuk menghilangkan kotoran boleh. Tapi ada orang yang khawatir sabun itu ketika disiramkan sabunnya tak bersih, airnya jadi tidak mutlak. Nah, khawatirnya gitu. Jadi dia pakai air mutlak dulu. Itu bagus, tidak ada masalah. Boleh. Nah, tak ada masalah. Yang penting intinya harus ada air mutlak.
Kalaupun mau istilah orang pakai sabun, memang sabunnya harus bersih dulu. Jangan masih air tubuh sabun disiram dah sabun dia hilang, berarti sebelum itu baru buang sabunnya. Nah, belum, karena dia jatuhnya air sabun. Nah, sabunnya begitu airnya datang pas dengan sabunnya. Biasanya begitu sabunnya sudah hilang, jadi disiramkan ini jadi air mutlak gitu. Tapi yang seperti itu boleh, Bu. Bagus. Itu maksudnya dia lebih hati-hati supaya air itu air mutlaknya tidak terkena sabun, maksudnya gitu. Tapi caranya itu tadi dia harus sudah rata seluruh badan dan disiramnya setelah najisnya dibersihkan. Nah, jadi mandi bukan membersihkan najis. Jadi seperti di sini kan simpel aja. Pertama dicebokin ini kan termasuk membersihkan badan nih. Dicebokin, terus dihilangkan kotoran hidung apa segala macam najisnya dibersihkan. Sudah, setelah itu diwudukan dulu seperti orang mandi wajib. Wuduk dulu. Wuduk ini sebenarnya boleh awal, boleh akhir, tak ada masalah. Macam orang mandi janabah kan gitu. Boleh sebelum mandi sudah bersih semua, persis seperti ini. Ini persis seperti mandi wajib sebetulnya. Caranya itu persis seperti mandi wajib. Jadi mandi wajib pun nak wuduk dulu boleh, nak nanti pun boleh. Cuma Rasulullah tuh mandi wajibnya tuh wuduk dulu, tinggalkan kaki, setelah itu baru terakhir setelah selesai mandi tinggal kakinya selesai. Seperti itu. Nah, kalau bilang sah, ya Bu ya. Oke. Nah, jadi diwudukan dulu, baru dikasih daun bidara, baru disiram air. Jadi urutannya gini, urutannya seperti itu. Jadi terakhir air mutlaknya itu terakhir. Air mutlaknya terakhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pakai daun bidara tak Bu biasanya? Ibu pakai daun bidara tak biasanya? Terakhir juga. Gitu ya. Itulah. Kalau kita nengok di nih air mutlaknya terakhir kan dan dibersihkan gosok apa baru air mutlak karena dia untuk membersihkan. Adapun kapur dengan air mawar itu sebetulnya pewangi aja sebetulnya. Pewangi, air mawar itu pewangi. Air mawar tidak bisa mensucikan. Jadi memang mayatnya sebenarnya sudah suci. Dah. Iya. Jadi dia bukan untuk mensucikan memang, tidak bisa untuk mensucikan. Wallahu a'lam. Saya tadi mau bawa ada kitabnya yang urusan agak besar tapi tak sempat pula tadi. Mungkin kita kalau nak mendetailnya nanti kita di pekan datang saya mau bawa ya, itu yang keterangan lebih mendetail seperti apa. Ini kan global saja. Tapi sebenarnya seperti ini sudah cukup. Nah, sebetulnya sudah cukup dan sah. Nah, itu seperti itu. Ya. Ini terasa mandi jenazah. Benar seperti ini. Apakah ada khusus gitu ya? Saya ada yang mengatakan di tempat yang tertutup. Tapi kalau saya pernah mandikan jenazah, justru ditinggal ramai Ustaz. Iya, memang itulah sebetulnya kesalahan. Seperti kita orang hidup, masa mandi dekat tengah lapang, dekat tengah halaman atau dekat orang, tidak sebetulnya. Itulah kesalahan sebetulnya yang sudah kaprah. Nah, sebetulnya orang mandi kan ya, macam di kamar mandi atau apa, sebetulnya cukup orang satu atau orang dua lah kalau susah kan nganukan air. Udah sebetulnya jangan ramai-ramai. Makanya tradisi di bangku itu tidak tahu dari mana musuh asalnya. Ya mungkin itulah tadi mungkin dulu karena alasnya nggak ada atau apa, report berat ngangkatnya kan, akhirnya udahlah begitu sebetulnya. Tapi intinya tidak ya tengah-tengah lah, intinya itu masih keluarganya semua, mahramnya semua. Tapi kalau orang lain dah, apalagi pakai kain gini, tengok satu kampung nengok semua, astagfirullah halaman, ada yang macam gitu.
Kata yang apa-apaan aku mandi ditengok orang satu kampung nih. Nah, orang main seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, itu namanya kesalahpahaman. Mestinya memang di tempat yang sepi, ya, di tempat tertutup, tempat yang sepi, tidak untuk dipublikasi. Wallahu a'lam. Nantilah kita ada ke depan untuk yang lebih mendetail. Pekan depan kita bawa sampai adabnya apa, waktu mau nazaknya apa. Jadi dari awal sampai akhir, ketika mau meninggal apa yang harus dilakukan, pertama meninggal gimana sampai masukkan ke dalam yang lahat. Nah, kita ini secara global. Kemudian yang berikutnya secara global juga nih, faslun aqalul kafni, minimal orang mengkafani mayit. Saubun ya yaitu pertama sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh mayit. Mengkafani itu sebetulnya mudah, kain sehelai bungkus tutup semua dah cukup, tak susah. Itu kita sekarang bicara masalah yang wajib dulu. Jadi tak pening. Kalau aku tak bisa kata mengkafani mayit itu intinya apa, Bu? Kain selai dibungkuskan rapat, dah sah. Semacam itu mandi, pokoknya disiram air rata, sah. Kafani ditutup, kalaupun selembar kain, pokoknya rata, ketutup semua, dah sah. Itu. Selebihnya dari itu sunnah. Jadi yang banyak nih ini itu. Jadi orang takut, ini susah betul. Padahal senang aja sebetulnya tuh, senang aja, jangan takut salah. Kadang macam mana, tak bisa kan. Nah, oke, itu nomor 1 dulu. Wa akmalu lirrajuli salasul fa'ifa. Dan untuk yang sempurnanya untuk laki-laki itu 3 lapis. 3 lapis ini macam mana? Kain dipotong sama rata, ditumpuk 3, mayitnya taruh di atas, dah selesai. Kain dipotong 3 sama rata, ya. Mayitnya taruh di atas, udah dibungkus, selesai. Susah tak? Mana ada susah? Bedanya apa? Tadi selembar, sekarang 3 lembar. Itu. Tapi kok itu gimana kok aku tengok kok susah? Tak susah. Ini kita bicara masalah standar. Dan ini jelas-jelas sah, dijamin. Itu nanti ada sirwalnya, ada imamahnya, itu sunnah. Ya, sunnah. Jadi minimal 1 helai kain yang menutupi seluruh badannya, sempurnanya 3 helai kain sama rata untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ini yang paling sempurna. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Kalau perempuan apa? Perempuan dia 5 lapisnya. Pertama qamis, dia dipakaikan baju. Ya kain itu lah dipotong di lubang, masukkan gini, sampai bawah lutut. Terus kemudian khimar. Khimar ini kerudung, dibikinkan kerudung. Pakai kapan dipotong aja segitiga kerudung. Wah. Terus izar, sarung, dipotong terus disarungkan gini di bagian bawah. Dah. Setelah itu apa? Walafafatani, kain 2 lapis sama panjang, ya. Dia ditaruh di atas, tinggal ditutupkan, selesai. Ya. Jadi apa, Bu? Ada komis, bikin baju, cukup kain dilubangkan, kemudian khimar, kerudung, kemudian sarung, ya, bagian bawah sarung. Setelah itu 2 lapis yang paling luar, selesai. Dah sah. Laki-laki ada, memang kesunahan dia pakai imamah, ada, ya, pakai kesunahan-kesunahan tambahan, ada juga.
Oke. Sudah. Apalagi ada yang tanya? Bagaimana dengan kain kafan itu tak cukup panjang, cukup lebar. Ya. Ada kan mayatnya besar. Ya. Jadi boleh dijahit. Tak apa-apalah. Tak apa-apalah dijahit. Jadi mohon maaf nih kalau kita berbicara masalah kafan. Saya heran di Indonesia ini, kenapa mereka bikin kafan tuh tak lebar? Saya heran itu. Pabrik kafannya tuh kurang paham. Dia bikin kafan tuh tak lebar. Jadi sering orang tuh tidak gini, tak cukup nyangkut dan ini ditumpuk pun, apalagi tuh kadang-kadang segini. Akhirnya di double, di agak di, bukan double, itu hitungannya tetap satu loh. Itu memang tetap satu. Jadi tidak dihitung dua. Kalau satu hanya ketutup segini bang, terus ditambahkan selai lagi kan, nah, itu baru dihitung satu. Dia 3 lapis itu, setiap lapis menutupi seluruh badan. Hah? Nah, terus kapan itu mohon maaf terlalu jelek. Saya heran, kenapa begitu? Sudahlah kainnya jelek, mohon maaf, kemudian tak lebar. Sering kalau ada orang meninggal tuh tak cukup untuk bungkus dia. Lebarkan kenapa? Baguskan. Ibu berani tak pakai kain kapan tuh sekarang untuk ibu entah pergi undangan, bikin baju pakai kain kafan. Berani tak Bu? Maksudnya pede tak? Pede tak? Kenapa Bu tak pede? Kenapa? Jelek sangat kan? Kapan tuh tak harus jelek macam gitu. Sunnahnya dia pakai kain yang biasa dipakai waktu hidup. Ini ketika ya Allah kayak gini dia apa nih? Benang dia jarang-jarangnya itu. Malu kita kalau pakai itu waktu hidup. Ketika dia meninggal dipakaikan itu pula udahlah jarang-jarang kainnya. Apa nih tak lebarnya tak cukup. Tapi kenapa kok itu orang sebut kain kafan? Kenapa pabrik bikinnya seperti itu? Kalau bisa bikinlah yang punya tekstil, bikin baru kapan ukuran lain dan kainnya bagus. Banyak atuk nih toh. Kalau atuk kain kafan, kalau waktu hidup pakai itu, kain kafan minimal macam gitu. Nah, yang tidak boleh itu berlebihan. Tapi kalau standar kita waktu hidup pakai apa, waktu ketika meninggal pakai apa, ya itu wajar. Ini karena sudah kaprahnya begitu. Jadi karena apa ya, orang meninggal tuh seperti orang hidup juga. Nah, kalau bahasanya di kita mesti begitu, dikafani dengan kain yang biasa dia pakai waktu hidup, bukan yang lebih jelek. Memang nak dikuper tapi tidak harus. Yang tidak boleh terlalu mewah, itu tak boleh. Biasanya pakai ukuran apa ketika dia meninggal? Mewah, apalagi pakai apa? Bikin baju untuk raya. Berani tak? Nah itu, nggak berani kan? Mana yang bagus nih? Hah? Iya yang paling bagus macam itu. Maksudnya tuh sebetulnya tidak layak waktu kita hidup, kita juga tak berani pakai. Siapa yang nak pakai? Tapi begitulah. Kok saya tuh pun heran, kenapa bisa kayak begitu dijadikan seperti itu? Ya gitulah, baju kafan. Nah, itulah atuk kalau biasa kayak gitu, hidup waktu meninggal pakai kayak gitu. Itu. Kadang-kadang sekarang, nah balik lagi karena sudah orang ramai, ya apalagi dah kelompok ini sudah siapkan, jadi kita nak bergaduh susah. Tapi kalau kita siapkan sendiri tak apa, ya. Nah, ini kapannya dah disiapkan. Sebenarnya nanti ini kapan aku ya. Nah, kita ngomong, oh bagus sampai iyalah. Jadi di alam kubur, lawa baju kau mat, katanya. Iyalah, aku siapkan sendiri, katanya. Gitu. Itu bang. Jadi lu, masya Allah nak berjumpa dengan Allah nih, ya tak? Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya
terlalu jelek jangan, terlalu mewah juga tak boleh. Jadi makanya standar waktu kita pakai itu apa, itulah yang dipakai. Nah itu tak usah. Ya. Kan dalam pikiran kita sekarang, kain kapan tuh ada kain khusus gitu. Sebenarnya kain yang biasa kita pakai. Ya biasa kain baju atau nih. Sekolah itu warna putih sih bisa kan? Iyalah. Kalau kain itu kalau bahasa jadi kita tuh kain yang biasa dipakai ketika hidup. Ketika kita pakai itu tak. Mana ada yang berani pakai? Aku suruh bikin untuk raya besok. Tak berani. Itu bahasa kita. Cuman mungkin dulu tak tahu siapa yang memulai. Apakah sayanglah untuk apa namanya nih? Untuk ditanam aja kok sayang cari yang ini aja gitu kan. Seperti itu. Intinya gitu. Memang kalau terlalu mewah memang tak boleh juga, ya berlebihan tak boleh. Ya tengah-tengah lah, sedang-sedang saja, jangan terlalu buruk juga. Gitu. Wallahu a'lam. Bisa ada masuk? Pas. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti kita besok masuk di rukun sholat, atau nanti saya bawa kitab yang secara mendetail. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.